Mengapa anak harus diimunisasi? Teman-teman semua masih ingat nggak? Dulu, waktu kita masih SD, kelas 1 di sekolah, suka ada kegiatan imunisasi di ruang UKS. Biasanya, guru-guru akan membuat pengumuman bahwa akan ada kegiatan imunisasi di sekolah dan semua anak wajib ikut. Nanti, akan ada dokter atau petugas dari puskesmas terdekat yang datang dan membawa kotak berisi peralatan untuk imunisasi. Karena imunisasinya pakai suntikan, biasanya suka banyak anak-anak yang lari-lari, teriak-teriak, dan meronta-ronta karena ketakutan. Gak mau disuntik. Soalnya kalau disuntik itu sakit. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa ya anak-anak perlu imunisasi? Kan sakit ya kalau kita disuntik seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar sama-sama tentang kenapa anak harus diimunisasi. Sebelum kita cari tahu tentang kenapa alasan imunisasi itu penting, kita harus kenalan dulu dengan istilah imunisasi. Kata imunisasi ini datangnya dari kata imun atau kebal atau resisten. Imunisasi berarti memberikan kekebalan atau imunitas terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga seseorang menjadi tidak terkena atau jika terkena hanya mengalami sakit ringan. Nah, kalau pengertian imunisasi seperti ini, lalu apa bedanya dengan vaksin ya? Kemarin kita juga sempat membahas sedikit nih tentang vaksin. Kalau vaksin itu adalah potongan dari kuman yang sudah mati atau kuman yang masih hidup tapi sudah dilemahkan atau kuman yang utuh atau bagiannya saja yang sudah diolah sehingga dapat memicu terbentuknya kekebalan tubuh. Jadi, sederhananya, imunisasi itu adalah kegiatan memberikan kekebalan tubuh, sedangkan vaksin adalah benda yang diberikan untuk bisa mendapatkan kekebalan tubuh. Oke, sekarang kita sudah kenalan dengan istilah imunisasi dan vaksin. Selanjutnya, pasti akan muncul pertanyaan, kok bisa sih imunisasi memicu kekebalan tubuh? Untuk menjawab pertanyaan itu, teman-teman bisa cek di video yang satu ini. Kita sudah pernah bahas bagaimana cara vaksin bekerja sehingga tubuh kita bisa memiliki kekebalan tubuh terhadap penyakit. Karena kita sudah kenalan dengan kata imunisasi dan juga vaksin, kita kembali lagi ke pertanyaan dasar yang sudah kita tanyakan. Mengapa anak harus diimunisasi? Mari kita bahas alasannya satu persatu. Yang pertama, bisa membantu anak bertumbuh kembang dengan baik. Dalam masa kehidupan kita, pada masa anak-anak, salah satu proses yang sangat penting adalah proses bertumbuh dan berkembang. Proses ini dapat sangat terganggu kalau misalnya anak mengalami penyakit yang berat atau sering sakit, karena energi dari nutrisi yang seharusnya digunakan untuk proses tumbuh kembang dialihkan untuk melawan penyakit. Oleh sebab itu, kita harus membantu mencegah terjadinya penyakit pada anak supaya energi tersebut betul-betul tersalurkan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, penyakit pada anak biasanya terjadi lebih berat dibandingkan pada orang dewasa, sehingga perlu sekali untuk dicegah pada anak-anak. Alasan berikutnya, selain melindungi anak kita sendiri, kita juga bisa membantu melindungi anak-anak yang ada di sekitarnya. Imunisasi ini bertujuan untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat menular pada orang di sekitarnya. Dengan kita memberikan imunisasi kepada anak kita, maka kita juga turut campur dalam melindungi anak-anak yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah dapat membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan di rumah sakit. Perawatan penyakit dari awal terkena sampai sembuh bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah jika penyakitnya bersifat berat. Proses imunisasi hanya memerlukan beberapa kali pemberian, dan biaya imunisasi sebagian besar penyakit ditanggung oleh pemerintah karena merupakan bagian dari program pemerintah. Kalau kita coba hitung-hitung, memberikan imunisasi pada anak tentu saja akan jauh lebih murah daripada memberikan perawatan penyakit pada anak. Dan seperti kata pepatah juga, mencegah lebih baik daripada mengobati. Imunisasi pada anak diberikan sesuai dengan jadwal yang sudah dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Untuk jadwalnya,
Bisa dilihat di bawah ini. Imunisasi yang sudah termasuk dalam program pemerintah disebut sebagai imunisasi dasar lengkap, antara lain berupa DPT, HIB, Polio. hepatitis B, BCG, dan campak rubella. Kalau kita lihat jadwal ini, ada beberapa warna ya yang ditampilkan pada tabel. Untuk sederhananya, yang berwarna biru adalah jadwal yang sesungguhnya untuk imunisasi sebagai proses imunisasi yang utama. Sedangkan untuk warna merah adalah jadwal untuk memberikan booster. Warna kuning adalah warna untuk pemberian imunisasi sebagai langkah mengejar jadwal yang sebelumnya terlewat untuk diberikan. Untuk jadwal pemberian imunisasi yang masih ditanggung oleh pemerintah adalah jadwal imunisasi yang berwarna biru atau disebut sebagai imunisasi dasar lengkap. Ini berlaku untuk penyakit-penyakit yang tadi sudah disebutkan. Namun sekarang pemerintah sedang membuat perencanaan untuk memasukkan beberapa penyakit lainnya seperti PCV untuk paru-paru basah dan rotavirus yang biasanya menyebabkan diare sebagai bagian dari program imunisasi pemerintah. Untuk yang berwarna merah, ini merupakan jadwal booster atau tambahan dosis. Sederhananya, bayangkan saja imunisasi dosis biasa seperti pelajaran utama di sekolah dan dosis booster imunisasi seperti bimbingan belajar di luar sekolah. Kalau misalnya kita lagi sekolah dan ikut bimbingan belajar, tentu saja akan lebih baik. Tapi kalau tidak diberikan juga tidak terlalu bermasalah. Nah, begitu juga halnya dengan booster. Kalau misalnya diberikan, tentu saja lebih baik. Untuk teman-teman yang mau file gambar dari jadwalnya, linknya akan dicantumkan dalam deskripsi. Saat ini, pemerintah sedang melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Nasional atau disingkat BIAN, yaitu kegiatan yang diselenggarakan pemerintah untuk mengejar ketertinggalan imunisasi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021 lalu. Kalau kita ingat-ingat kemarin, karena adanya pandemi, kontak antar orang semakin dikurangi. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak tidak bisa mengejar imunisasi ataupun mendapatkan imunisasi sesuai dengan jadwalnya. Oleh sebab itu, pemerintah menggelar acara ini. Kegiatan ini sudah dimulai dari tahap 1 sejak bulan Mei lalu di Provinsi Kepulauan Riau dan daerah-daerah lain selain Pulau Jawa dan Bali. Bulan Agustus ini, tahap 2 akan dilaksanakan di seluruh wilayah Jawa dan Bali. Karena program ini berfungsi untuk mengejar ketertinggalan imunisasi, maka anak-anak yang bisa ikut kegiatan ini punya kriteria usia sesuai dengan jenis vaksin yang tertinggal. Kejar imunisasi polio, DPT, hepatitis B, dan HIB diberikan pada anak-anak yang berusia 12 sampai 59 bulan. Untuk mengejar imunisasi campak dan rubella, diberikan pada anak-anak berusia 9 sampai 59 bulan. Jika teman-teman punya adik, anak, atau sanak saudara yang masih dalam rentang usia ini, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mengikuti program BIAN ini, supaya bisa terhindar dari penyakit. Oh iya, ada update baru juga seputar kegiatan imunisasi ini. Pencatatan hasil imunisasi akan dimasukkan ke dalam aplikasi Sehat Indonesiaku atau disingkat ASIK, yang nantinya akan terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi. Kalau kita buka aplikasi Peduli Lindungi, nanti akan muncul menu seperti ini. Perhatikan pada bagian kiri atas dari menu, pada bagian Vaccine and Immunization. Teman-teman bisa klik bagian ini, kemudian pada layar berikutnya akan muncul daftar imunisasi. Salah satunya mencakup imunisasi dari anak-anak kita. Pada saat imunisasi, bisa didaftarkan nama orang tua atau wali yang memiliki aplikasi Peduli Lindungi, sehingga nantinya data imunisasi anak tersebut akan terekam dan tersimpan dalam aplikasi Peduli Lindungi, sehingga dapat diakses sesuai kebutuhan. Aplikasi ASIK tadi akan digunakan oleh tenaga kesehatan. Jika teman-teman yang merupakan bagian dari tenaga kesehatan tertarik untuk belajar lebih lanjut mengenai aplikasi ASIK, link akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Demikian merupakan penjelasan singkat hari ini tentang mengapa anak harus diimunisasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Untuk diingat,
Video ini hanya merupakan gambaran awal, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.